HP ini bukan cuma flagship biasa, ini flagship dengan alasan serius untuk upgrade. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel gua, dan pada video kali ini gua akan mereview Samsung Galaxy S24 Ultra. Nah, akhirnya gua akan mereview HP orang kaya cuy. Kalian lihat aja nih, Samsung S24 Ultra. Tapi sayangnya ini cuma minjem ya, minjem punya saudara, bukan punya gua. Tapi ya walaupun begitu gua sangat senang karena bisa memegang Samsung S24 Ultra yang ini coy. Canggih kan guys. Nah, oke, sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa di like dan subscribe video ini ya guys, biar gua semangat bikin konten review HP-nya. So, kita langsung aja mulai. Jadi di bagian depannya ada layar yang berbentuk kotak. Di bagian kanannya ada tombol volume dan tombol power. Di bagian atasnya ada dua mikrofon. Dan di bagian kirinya itu kosong. Dan di bagian bawahnya ada S Pen, speaker, port USB Type-C, dan mikrofon, dan juga slot SIM card. Dan di bagian belakangnya ada kamera 5 biji dan flash. Dan ini ada stiker ya, dan ada tulisan Samsung. Oke, jadi kita langsung aja nyalain. Anjay, berasa kayak punya HP Sultan coy. Nah, sekarang kita lihat ke pengaturan tentang ponsel. Dan ini untuk modelnya SMS928B, berarti resmi ya. Dan untuk versi Androidnya Android 14 dengan One UI 6.1. Nah, ini Android 14 beneran ya. Dan untuk memori internalnya udah kepake 36%, 92,2 GB. Dan ini punya, tentunya karena ini punya saudara, jadi kepakainya banyak banget ya. Nah, sebelum itu kita bahas spesifikasinya dulu ya. Jadi HP ini memiliki layar 6,8 inch Super AMOLED dan resolusinya QHD+ dengan 3120 x 1440 dan refresh rate-nya itu 120 Hz. Untuk kameranya memiliki kamera 200 megapiksel untuk yang bagian belakang, dan kamera 12 megapiksel ultra wide, dan 50 megapiksel telefoto, dan 10 megapiksel telefoto. Dan untuk kamera depannya 12 megapiksel. Dan untuk chipsetnya menggunakan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 dengan fabrikasi 4 nanometer dengan CPU octa-core dan GPU Adreno 750. RAM-nya 12 GB, storage-nya 256 GB, 512 GB, dan 1 TB dengan UFS 4.0. Versi Androidnya Android 14 dengan One UI 6.1 dan juga jaringannya 5G. Dan baterainya 5000 mAh dengan kecepatan charging 45 watt dengan wireless charging 15 watt. Nah, gua cukup suka dengan desainnya karena terlihat kotak dan minimalis. Terus materialnya terasa premium banget, kayak bener-bener nyaman di tangan. Meski bodi HP ini besar, tetap terkesan elegan dan tidak norak. Enak buat konten foto, video karena terlihat lebih worth it. Oh iya, gua hampir lupa. Sebelum itu cek kameranya dulu ya. Dan hasil tes kamera dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Oke, jadi inilah hasil tes kamera dari Samsung Galaxy S24 Ultra. Dan menurut gua ini cukup bagus ya. Nah, menurut kalian gimana nih hasilnya? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke, jadi fitur kamera di HP ini tuh kita bisa zoom sampai 100 kali guys. Nah, kalian lihat aja sendiri, tuh sampai 100. Dan ini berasa kayak punya teleskop. Di S24 Ultra ini juga ada fitur S Pen. Di sini ciri khas HP Samsung banget nih. Tuh lihat tuh ada S Pen-nya. Jadi kita bisa menggunakan S Pen ini untuk menulis atau menggambar dengan presisi tinggi 120 Hz, mengedit foto atau video, serta mengontrol perangkat dari jarak jauh.
atau biasa disebut air action. Dan juga S Pen ini udah cocok banget buat gambar. Nah, kita bisa pencet logo pensil ini. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu pilih cerdas, tulisan layar, dan tambahkan. Nah, kita coba tulisan layar. Kalau tulisan layar itu screenshot seluruh layar lalu bisa ditulis. Oke, kita coba fitur lain ya. Oke, kita coba fitur yang kedua yaitu pilih cerdas nih. Nah, kalau pilih cerdas ini adalah alat yang bisa kamu jalankan dengan S Pen untuk memilih bagian apapun di layar dan melakukan aksi cerdas terhadap pilihan itu. Pokoknya S Pen ini keren banget dah. Nah, dan untuk bodinya ini memakai titanium ya guys, dan ini tuh kuat banget. Dan kita lihat ini sentuhannya menurut gua ya biasa aja sih. Nah, gua lebih suka dimensi HP-nya ya guys, dan ini kotak dan gua suka banget ini kotak. Berasa kayak HP mahal guys. Ya emang HP mahal sih guys. Nah, untuk kualitas layarnya menurut gua udah bagus banget. Dan ini bisa manjain mata karena udah pakai Super AMOLED. Dan tahu gak ya, ini warnanya jadi lebih gonjreng. Tapi menurut sesuai selera kalian, gimana nih menurut kalian? Bagus gak? Kalau gua sih bagus banget ya. Nah, kalau untuk kualitas speakernya ini udah kenceng banget. Dan kalian dengerin aja. Nah, kalau untuk bermain game seperti MLBB udah dipastikan lancar jaya ya 100%. Bahkan dengan grafik rata kanan sekalipun. Dan untuk performa mainnya ini sangatlah lancar. Jadi kalau untuk soal performa jangan ditanya lagi, udah pasti lancar jaya. Untuk bermain Honor of King, HP ini sangat lancar jaya dan hampir gak pernah frame drop. Dan ini gua pakai settingan rata kanan dan ini tuh masih cukup lancar. Jadi kalian bisa banget buat main Honor of King di HP ini. Nah, kalau untuk bermain Geometry Dash, gua gak akan tes level teringan karena udah pasti lancar jaya. Sekarang gua akan tes level paling berat yaitu Skeletal Shenanigans. Karena gua udah terlalu lama gak main level ini, jadi kita langsung aja coba dipraktis. Dan untuk performa mainnya ini cukup lancar kalau menurut gua. Dan pas di bagian kita ditembak bazooka ini langsung frame drop dikit. Tapi setelah itu lancar lagi. Kita lihat aja di bagian bosnya. Dan pas di bagian bosnya ini cukup lancar dan hampir jarang frame drop. Dan ini kayaknya di sekitar 50 fps. Dan ini gua gak pakai low detail mode ya. Karena buktinya udah jelas ini realistis banget. Nah, kalau untuk bermain PUBG, HP ini tuh lancar jaya. Dan gua pakai setting rata kanan ya. Dan untuk performa mainnya ini tuh lancar jaya, tanpa masalah dan hampir jarang frame drop. Dan kita naikin lagi nih grafiknya. Oke, dan ini tuh masih cukup lancar ya. Gak tahu ini berapa fps, soalnya gua males nampilin fps pakai aplikasi tambahan. Dan kalian nilai aja lah sendiri performanya. Kalau menurut gua lancar lah ya. Nah, kalau untuk bermain Genshin Impact, HP ini cukup lancar ya.
Ya gaming kenceng gak heran lah. Buat gua prosesor bagus di HP ini punya peran lebih gak sekedar gaming doang. Persiapan buat ladenin ambisi Samsung yang bakal support HP ini sampai 7 tahun lewat software update. Ya pokoknya ini HP gak main-main lah performanya. Nah ini HP minjem jadi gua gak bisa review lama-lama ya guys. Gua harus mengembalikan ke pemiliknya secepat mungkin. Jadi proses perekamannya harus dilakukan secepat mungkin karena besok pemiliknya akan pulang. Jadi kesimpulannya HP ini masih worth it untuk dibeli ya guys. Cuma kalian harus nyiapin banyak duit ya guys. Karena HP ini tuh masih cukup mahal ya guys. Walaupun HP ini sudah rilis 2 tahun lalu, tepatnya pada tahun 2024. Jadi ya segitu aja untuk review kali ini. Jadi kesimpulannya HP ini masih sangat bagus untuk kalian beli ya guys. So thank you semuanya yang udah nonton video kali ini. Dan kalau kalian suka jangan lupa di like dan subscribe channel ini ya guys. So thank you semuanya yang udah nonton video kali ini. Dan sampai jumpa di next video. Bye bye. Oh iya, sebelum gua akhiri videonya, gua mau bilang terima kasih banget karena channel ini akhirnya tembus 1000 subscriber. Ya, jujur aja gua sangat senang ketika melihat hal ini. Karena channel ini memerlukan waktu bertahun-tahun untuk mencapai 1000 subscriber ya guys. Itu bukan perjalanan cepat, tapi perjalanan yang bikin gua belajar banyak hal. Terima kasih buat kalian yang tetap ada sampai sekarang. Jadi sampai sini dulu videonya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.